Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oksiana Nabila Puspita. Di sini saya akan menyampaikan 3 materi dari bimbingan dan konseling. Untuk materi yang pertama yaitu tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling. Materi yang kedua, prinsip landasan bimbingan dan konseling. Untuk materi ketiga, asas dan bidang bimbingan dan konseling. Langsung saja, materi yang pertama yaitu tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling. Fungsi bimbingan dan konseling secara Islam, yang pertama fungsi preventif, yakni membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya. Yang kedua, fungsi kuratif atau korektif, yakni membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau dialaminya. Yang ketiga, fungsi preservatif, yakni membantu individu menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik menjadi baik dan kebaikan itu bertahan lama. Fungsi bimbingan dan konseling secara umum. Yang pertama, fungsi pemahaman, yaitu membantu konseling agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya. Yang kedua, fungsi pengembangan, fungsi yang sifatnya proaktif dari fungsi lainnya. Konselor berupa menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan konseling. Yang ketiga, fungsi penyaluran, dalam membantu konseling memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi. Tujuan bimbingan dan konseling menurut Islam. Yang pertama, untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan, dan kebersihan jiwa dan mental. Yang kedua, untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, dan kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat baik pada diri sendiri, lingkungan, keluarga, lingkungan kerja, maupun lingkungan sosial, dan alam sekitarnya. Yang ketiga, untuk menghasilkan kecerdasan rasa atau emosi pada individu sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi, kesetiakawanan, tolong-menolong, dan rasa kasih sayang. Yang keempat, untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu sehingga muncul dan berkembang rasa keinginan untuk berbuat taat kepada Tuhannya, ketulusan mematuhi segala perintahnya, serta ketabahan menerima ujiannya. Tujuan bimbingan dan konseling secara umum. Yang pertama, pencerahan, membantu klien mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Yang kedua, pendidikan psikologi, membantu klien mampu menangkap ide dan teknik untuk memahami dan mengontrol tingkah laku. Yang ketiga, perubahan tingkah laku, mengganti pola tingkah laku yang merusak. Yang keempat, kesadaran diri sendiri lebih peka terhadap pemikiran dan perasaan yang selama ini ditahan atau ditolak, atau mengembangkan perasaan yang lebih akurat berkenaan dengan bagaimana penerimaan orang lain terhadap diri. Yang kelima, pemahaman terhadap akar dan pengembangan kesulitan emosional, mengarah pada peningkatan kapasitas untuk lebih memiliki kontrol rasional ketimbang perasaan dan tindakan. Yang materi kedua yaitu prinsip dan landasan bimbingan dan konseling. Prinsip bimbingan konseling, yang pertama, prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan. Bimbingan dan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. Berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu. Memperhatikan sepenuhnya tahap-tahap perkembangan individu. Perbedaan individual yang menjadi dasar pokok pelayanannya. Yang kedua, prinsip berkenaan dengan masalah individu. Berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu. Kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah individu. Yang ketiga, prinsip berkenaan dengan program pelayanan. Bimbingan dan konseling merupakan bagian dari proses pendidikan dan pengembangan. Harus fleksibel
disesuaikan dengan kebutuhan individu, disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan terendah sampai tertinggi. Yang keempat, prinsip berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri dan menghadapi permasalahannya. Harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidangnya yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Yang kelima, prinsip bimbingan dan konseling di sekolah dalam lapangan operasional. Di sekolah, pelayanan bimbingan dan konseling diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, mengingat sekolah memiliki kondisi dasar yang menuntun adanya pelayanan ini pada kadar yang tinggi. Landasan bimbingan dan konseling yang pertama adalah landasan fisiologis, merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua ada landasan religius. Yang ketiga landasan psikologis. Landasan psikologis dalam bimbingan dan konseling memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu yang menjadi sasaran atau klien. Yang keempat, landasan sosial budaya. Landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan kebudayaan. Yang kelima, landasan ilmiah dan teknologi, membicarakan sifat keilmuan bimbingan dan konseling. Yang kelima, landasan pedagogi. Pedagogi diartikan sebagai strategi atau metode belajar. Jadi, ketika seseorang melakukan praktik bimbingan dan konseling, berarti sedang mendidik. Yang materi ketiga yaitu asas dan bidang bimbingan dan konseling. Asas-asas bimbingan dan konseling yang pertama ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kegiatan, asas kemandirian, asas kekinian, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenormatifan, asas keahlian, asas ahli tangan kasus, dan asas tuturi handayani. Bidang bimbingan dan konseling. Yang pertama ada bidang bimbingan pribadi, kedua bidang bimbingan sosial, yang ketiga bidang bimbingan belajar, yang keempat bidang bimbingan karir, yang kelima bidang bimbingan keluarga, yang keenam bidang bimbingan agama. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.